Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Selamat datang di channel YouTube Ar-Rahma Yaswilangun. Alhamdulillah kita masih dipertemukan di bulan yang suci ini, yakni bulan Ramadan. Dalam Ramadan kali ini, Ar-Rahma Yaswilangun menyiapkan sesuatu yang spesial, yakni kurma. Kultum Ramadan. Nah, kultum yang pertama kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Kusairi. Yuk kita simak kultum dari Ustadz Ahmad Kusairi. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Pemirsa Ar-Rahmah Yoso yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersua di dalam kegiatan kurma kultum Ramadan yang akan dilaksanakan selama bulan Ramadan di Ar-Rahmah Yoso ini. Mudah-mudahan kegiatan ini mampu untuk memberikan tambahan ilmu selama kita menjalankan ibadah Ramadan. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga dan orang-orang yang istiqomah di jalan Allah. Pemirsa Ar-Rahmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 183 yang sudah tidak asing lagi bagi kita umat Islam, yang merupakan landasan kita untuk melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita lihat lebih dalam ayat yang sudah familiar dengan kita ini, dengan umat Islam ini, bisa kita bagi menjadi 3 bagian. Jadi ayat ini bisa kita, kalau kita teliti lebih dalam lagi, kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu. Bagian yang kedua, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Yang bagian ketiga, la'allakum tattaqun. Mari kita pelajari lebih dalam, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan proses untuk menjadikan kita lebih baik, maka bisa kita lihat di dalam ayat ini, bagian yang pertama itu adalah bisa kita katakan input atau bahan yang akan diproses, yang akan diolah. Bagian kedua, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, adalah prosesnya, ya, adalah proses untuk mengolah bahan atau input yang sudah ada ini. Kemudian bagian yang ketiga adalah la'allakum tattaqun, adalah outputnya. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan input yang luar biasa, bahan baku yang memang sudah standar. Allah sampaikan di situ, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini bahannya ini adalah bahan-bahan yang berkualitas. Allah tidak memanggil ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Karena orang yang beriman itu adalah orang yang sudah punya koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah punya keyakinan, sudah punya kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya secara bahan, kalau kita umpamakan dengan sebuah perusahaan, jadi sudah punya bahan yang berkualitas, ya. Jadi iman kita itu merupakan modal agar nanti ketika masuk sesi berikutnya, tahapan berikutnya,
itu bertambah nilai jualnya. Jadi bahan iman itu sudah kita miliki. Nah, maka yang kedua, bahan ini harus diapakan biar meningkat nilainya, biar bertambah. Kalau dalam bahasa barang itu kualitasnya bertambah, nilai jualnya bertambah, ya maka harus diproses. Nah, jadi iman ini harus diproses. Dengan apa? Dengan sebuah sistem, dengan sebuah pembiasaan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu puasa. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kenapa harus puasa? Begitu mungkin pertanyaannya. Karena puasa ini sebuah metode, sebuah proses yang sudah teruji untuk bagaimana meningkatkan value, meningkatkan nilai dari iman. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Jadi puasa ini adalah termasuk ibadah yang lama gitu ya. Ibadah yang sudah teruji selama ribuan tahun. Sejak Nabi Adam itu sudah ada puasa. Sampai Nabiullah Muhammad SAW itu juga ada puasa. Bahkan di agama lain itu juga ada puasa, walaupun puasanya itu berbeda dengan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi untuk meningkatkan iman ini maka harus ada proses. Ya, harus ada proses. Dan proses itu yang ideal, yang sunnatullah itu tidak sebentar. Dalam penelitian untuk melakukan sebuah pembiasaan itu membutuhkan waktu 25 hari. Maka untuk melatih meningkatkan nilai iman ini ada pembiasaan yang dilakukan oleh umat Islam selama 29 hari, bahkan ada waktu-waktu tertentu 30 hari. Jadi ini merupakan sebuah proses yang luar biasa, sudah teruji ya, untuk bagaimana menyehatkan tubuh kita, membeningkan pikiran kita, bahkan melemahkan ego kesombongan kita. Kita taat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nggak bisa dilakukan kalau tidak memiliki iman. Tidak memiliki keyakinan dengan kepasrahan. Maka proses ini harus kita jalani dengan sebaik mungkin. Makanya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menyampaikan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan kesungguhan. Ini, iman dan kesungguhan. Kesungguhan di sini adalah mau melakukan tahapan-tahapan proses selama bulan Ramadan. Ada tarawih, ada puasa itu sendiri, ada tilawah Quran, ada sedekah, ya, banyak. Sehingga ketika ada kesungguhan di dalam melakukan proses ini sesuai standar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga tidak menjadi produk yang gagal begitu. Ya, jadi harus kita lakukan, ya. Maka niat Ramadan, niat puasa itu dilakukan setiap hari. Bukan satu bulan dirapel, bukan. Tiap mau sahur niatkan puasa. Kenapa? Ya untuk memperjelas kesungguhan kita. Memperjelas kesungguhan kita. Maka niat itu penting. Ya tadi, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka pantas kalau Allah nanti akan memberikan ampunan kepada kita. Karena keimanan dan kesungguhan itu sendiri. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mari kita sambut Ramadan ini dengan keimanan dan kesungguhan. Terus ini bagian yang tadi ada input, ada proses. Sekarang bagian yang ketiga adalah output. La'allakum tattaqun. Agar menjadi
orang-orang yang bertakwa. Jadi dari iman meningkat value-nya, meningkat nilainya, kualitasnya menjadi bertakwa. Nah, dan itu perlu proses. Makanya di beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala selalu mengaitkan dengan proses. Ya. Ya, amanu wa amilus shalihat. Ya, beriman dan beramal soleh, dan beramal soleh ini merupakan sebuah proses. Ya. Maka la'allakum tattaqun, yang sebagaimana harapan kita, harapan Allah agar kita menjadi dari beriman, diproses dalam bulan Ramadan menjadi nilainya bertambah. Ya, nilainya bertambah, kualitasnya bertambah, baik sujudnya. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwa ketika kamu memiliki kebiasaan baik, maka jangan tinggalkan kebiasaan baik itu setelah pas Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit ini yang bisa kita bagi, mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk menjalani ibadah Ramadan ini dengan sungguh-sungguh, berproses dengan baik, sehingga dari iman menjadi orang-orang yang bertakwa. Insyaallah itu yang bisa kami sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk Ustadz Ahmad Kusairi. Yeay. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Kusairi yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat ini. Eits, jangan kabur dulu ya, kita ada kuis nih. Kuisnya berhadiah loh, khusus untuk 3 penjawab tercepat. Jawabannya dikirim di nomor di bawah ini ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Surat dan ayat berapakah yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Kusairi? Pertanyaan yang kedua. Apakah arti dari ayat yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Kusairi? Yang ketiga, mengapa kita diwajibkan untuk berpuasa? Jangan lupa jawabannya dikirim di nomor di bawah ini ya. Kita juga ada info nih. Kurma itu hadir pada hari Senin dan hari Kamis. Jadi teman-teman stay tune ya. Nah, sampai di sini dulu kurma kali ini. Sampai jumpa di kurma selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.